Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ulbatul Fahirah. Saya dari kelompok 5 bersama Munji Mayansari. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan apa itu fungsi komposisi dan apa itu fungsi inverse. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan fungsi komposisi sebagai materi pertama. Oke, langsung saja materinya. Oke, langsung saja. Ini adalah slide kami di PPT fungsi komposisi dan fungsi inverse. Kami dari kelompok 5, yaitu Andi Ulbatul Fahirah Ramli, saya sendiri, dan Munji Mayansari Haji Usman. Oke, selanjutnya pada pembelajaran kali ini kita memiliki acuan, yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya, yaitu sebagai berikut. Ya, menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan ekstensinya. Oke, untuk indikatornya kalian bisa membacanya sendiri. Ada beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam materi ini. Selanjutnya yaitu pengertian fungsi komposisi. Pada gambar ini kita bisa menerka-nerka apa itu fungsi komposisi. Ya, di sini tuh fungsi komposisi yaitu penggabungan antara fx dan gx, dimana mungkin fx yang dimasukkan ke gx atau gx atau g fungsi gx yang dimasukkan ke f. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke pengertiannya. Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx sampai bisa menghasilkan fungsi baru. Jadi di sini maksudnya operasi fungsi komposisi juga bisa dinotasikan dengan penggunaan huruf atau simbol O yang dibaca sebagai komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari fx dan gx yakni FOGX, yaitu G dimasukkan ke F. Jadi kalau kita tulis FOG berarti itu duluan F-nya, berarti itu fungsi G yang dimasukkan ke F. Kalau GOF berarti itu yang duluan G, berarti F dimasukkan ke G. Dalam fungsi komposisi juga dikenal dengan istilah fungsi tunggal atau fungsi tunggal sendiri. Adalah fungsi yang bisa dilapangkan dengan penggunaan huruf FOG maupun juga bisa dibaca dengan fungsi F bundaran G. Oke, fungsi FOG ini merupakan suatu fungsi yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan F. Sementara untuk fungsi GOF dibaca sebagai fungsi G bundaran, sehingga GOF merupakan fungsi dengan F dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Itu syarat komposisi fungsi. Ada gambar di situ yang menggambarkannya gitu. Apabila dua fungsi F dan G disajikan dalam bentuk himpunan pasangan terurut, maka untuk menentukan apakah kedua fungsi tersebut dapat dikomposisikan atau tidak, dicari dulu daerah hasil atau range dari fungsi pertama dan daerah asal domain dari fungsi kedua. Apabila irisan antara range dan fungsi pertama dan domain dari fungsi kedua tersebut merupakan himpunan kosong dan R fungsi pertama, kita lanjutkan, maka kedua fungsi tersebut dapat dikomposisikan atau terdefinisi. Kita bisa lihat contoh berikut yang berada di Word. Ini contohnya syaratnya ya. Kita lihat gambarnya itu. Ada dua gambar dari dua fungsi F dan G di atas dapat kita tampakkan, yaitu tampak F2 sama dengan D. Namun GD tidak ada karena D bukan elemen C, sehingga fungsi F dan G tidak bisa dikomposisikan. Ya, begitu. Kita lihat juga contoh di bawah. Ini ya. Syarat yang harus dipenuhi agar fungsi F dan fungsi G dapat dikomposisikan menjadi fungsi GOF adalah irisan antara daerah hasil fungsi F dan daerah asal fungsi G, bukan himpunan kosong. Jadi syaratnya itu yang penting mereka bukan himpunan kosong, harus seperti ini. Ya, ada sini contohnya. Ya.
Jika ada soal di sini, diketahui fungsi-fungsi sebagai berikut. F di mana 1,2, 2,4, 3,4, 4,6 dan 5,2. Dan G, fungsi G ya, 1,1, 3,2, 5,4 dan 7,5. Selidiki apakah GOF dan FOG terdefinisi. Untuk menyelidiki GOF, maka dicari dulu range dan dari fungsi F, yaitu RF sama dengan 2, 4 dan 6 kan, 2, 4 dan 6 itu range-nya. Dan domain fungsi G yaitu 1, 3, 5 dan 7, yaitu adalah range-nya. Karena RF dan DG ini penggabungannya, irisannya itu terdapat fungsi atau himpunan kosong, maka GOF tidak terdefinisi. Tapi untuk FOG, cari range-nya FOG 1, 2, 4 dan 5, dan domainnya yaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Karena irisan antara RG dan DF itu punya, dia bukan himpunan kosong, ada 1, 2, 4 dan 5, maka FOG terdefinisi atau dikomposisikan. Jadi bisa. Oke, kita lanjut ke rumus fungsi komposisi. Ada gambar di situ dari skema. Rumus di atas dapat kita ketahui bahwa apabila fungsi f yaitu a ke b ditentukan dengan menggunakan rumus y sama dengan fx, apabila fungsi g yaitu b ke c ditentukan dengan menggunakan rumus y sama dengan g x, sehingga akan kita peroleh hasil fungsi g dan f yaitu hx sama dengan gof x sama dengan gf x. Oke, dari definisi di atas maka bisa kita simpulkan jika fungsi yang melibatkan fungsi f dan g bisa kita tulis sebagai berikut, yaitu g f kurung x sama dengan g buka kurung f x. Jadi kalau g duluan berarti yang masuk di g itu f dimasukkan ke g. Kalau f duluan berarti g yang dimasukkan ke f. Oke, di sini beberapa sifat fungsi komposisi, diantaranya apabila f a ke b, g b ke c, h c ke d, maka akan berlaku beberapa sifat seperti FOG x tidak sama dengan GOF atau tidak berlaku sifat komutatif ya. Jadi yang kedua FOG GOH sama dengan FOG OH X akan bersifat asosiatif. Apabila fungsi identitas I X, maka akan berlaku FOI X atau IOF X. Oke, kita lanjut di sini yaitu fungsi komposisi pada kehidupan. Berikut kami akan berikan contoh fungsi komposisi yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama pembuatan buku bisa diproses lewat 2 tahap, antara lain tahap editorial yang nantinya akan dilanjutkan dengan tahap produksi. Di dalam tahap editorial, naskah akan kemudian diedit serta di layout menjadi file yang siap untuk dicetak. Berikutnya, file diolah dalam tahap produksi mencetaknya supaya menjadi sebuah buku. Proses pembuatan buku ini menggunakan penerapan dan algoritma fungsi komposisi untuk mendaur ulang logam, yakni pada mulanya pecahan logam campuran akan dijadikan menjadi serpihan kecil. Kemudian drum magnetik yang terdapat di dalam mesin penghancur menyisihkan logam magnetik yang membuat unsur besi. Lalu sisa pecahan logam dikeruk dan kemudian dipecahkan. Sementara untuk serpihan besi dilebur menjadi baja baru. Proses pendaur ulangan logam tersebut menerapkan fungsi Oke, kita lanjutkan kepada contoh soal, yaitu menentukan GOF X dengan Fx 3x kurang 2 Gx X tambah 6. Oke, kita bisa melihat penjelasannya di sini, di mana
kita ingin mencari GOF seperti yang kita ketahui tadi bahwa fx sama dengan 3x kurang 2 dan gx sama dengan x tambah 6. Kan kita tadi sudah pelajari kalau g di depan berarti f yang dimasukkan ke g, berarti f kita cara penulisannya seperti ini ya teman-teman. Jadi langsung saja fungsi fx kita masukkan ke fungsi g. Jadi g sama dengan fx. Tadi kan fungsi gf nya kan 3x kurang 2. Ya otomatis langsung saja kita tambah 6. 3x kurang 2 ditambah 6. Jadi 3x tambah 4. Jadi begitu. Cukup mudah kan? Oke, selanjutnya contoh lainnya yaitu menentukan FOG. Kan tadi GOF. Jadi ini FOG. Jika F duluan berarti kebalikannya G yang kita kasih masuk ke F. Dimana FGX sama dengan 3GX kurang 2. Oke, FGX sama dengan 3X ditambah 6. Dari mana dapat X tambah 6? Karena X tambah 6 itu adalah nilainya GX, kita kasih masuk ke fx. Jadi kita gunakan prinsip aljabar yaitu 3 kita kasih masuk 3x tambah 3 kali 6 18 dikurang 2 sama dengan, jadi FOG sama dengan 3x ditambah 16. Oke, jadi itulah tadi materi dari fungsi komposisi, semoga dapat dimengerti. Selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya Munji Mayangsari untuk melanjutkan ke materi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munji Mayangsari Haji Usman dari Pendidikan Matematika 2018B. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja pengertian fungsi inverse. Fungsi inverse terjadi sebab adanya sebuah fungsi yang dinotasikan dengan fx serta memiliki relasi pada setiap himpunan A ke setiap himpunan B, sehingga akan menjadi sebuah fungsi inverse yang dinotasikan dengan f inverse x, yang tak lain mempunyai relasi dari himpunan B ke setiap himpunan A. Sehingga fungsi inverse diperoleh dari f A maka B yang berubah menjadi f inverse B maka A, sehingga daerah asal atau domain fx menjadi daerah kawan atau kodomain menjadi daerah hasil atau range f inverse x, yakni himpunan A. Begitu pula sebaliknya terjadi pada himpunan B. Fungsi inverse atau yang juga dikenal sebagai fungsi kebalikan adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Sebuah fungsi f mempunyai fungsi inverse atau kebalikan f inverse jika f adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada atau bijektif. Himpunan tersebut bisa dinyatakan seperti berikut. F inverse jika diinverskan lagi, maka hasilnya adalah f. Himpunan A dan himpunan B merupakan korespondensi satu-satu. Fungsi f memetakan x ke y ditulis y sama dengan fx, dan fungsi f memetakan y ke x ditulis x sama dengan f inverse y. Jadi fx sama dengan y jika dan hanya jika f inverse y sama dengan x. Rumus fungsi inverse. Dalam fungsi inverse ada rumus khusus seperti berikut. Rumus khusus fungsi inverse. Ada fungsi asal dan fungsi inverse. Yang pertama, fx sama dengan ax ditambah b, a tidak sama dengan 0. Fungsi inversenya sama dengan x dikurang b per a tidak sama dengan 0. Fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, x tidak sama dengan minus d per c. F inversenya adalah minus dx ditambah b per cx dikurang a, x tidak sama dengan a per c. Yang ketiga, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, a tidak sama dengan 0. F inverse x-nya sama dengan minus b plus minus akar b kuadrat dikurang 4a,
dikali C kurang X per 2A. A tidak sama dengan 0. Fx sama dengan A log Cx. A lebih besar 0 tidak sama dengan 1. Cx lebih besar 0. F inverse X-nya sama dengan A pangkat X per C. C tidak sama dengan 0. Fx sama dengan A pangkat A lebih besar 0 tidak sama dengan 1. F inverse X-nya sama dengan A log X pangkat seper C sama dengan seper C A log X. C tidak sama dengan 0. Sifat-sifat fungsi inverse. 1. F inverse dot F X sama dengan X. 2. F dot F inverse X sama dengan X. 3. F inverse X sama dengan Fx. 4. G dot F inverse X sama dengan F inverse dot G inverse X. 5. F dot G inverse X sama dengan G inverse dot F inverse X. 6. H X sama dengan G dot Fx, maka G inverse dot H X sama dengan Fx. 7. Hx sama dengan G dot Fx, maka H dot F inverse X sama dengan Gx. Inverse dan komposisi. Suatu fungsi dengan sifat tertentu memiliki inverse. Fungsi tersebut adalah fungsi yang memiliki sifat bijektif atau korespondensi satu-satu. Begitu juga dengan komposisi fungsi. Komposisi dari dua buah fungsi yang memiliki inverse juga akan memiliki inverse. Perhatikan pengertian inverse yang dijelaskan melalui gambar di atas untuk membantu pemahaman kita mengenai fungsi inverse pada suatu fungsi dan komposisi fungsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara cepat mencari inverse fungsi. Yang pertama itu kita lihat rumusnya, Fx sama dengan Ax ditambah B per Cx ditambah D, maka F inverse X-nya sama dengan minus Dx ditambah B per Cx dikurang A. Kita menggunakan rumus cara cepat, yaitu di sini contohnya Fx sama dengan X ditambah 2 per 3X dikurang 5. Jadi A-nya itu sama dengan 1, A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 2, dan C-nya itu sama dengan 3, dan D-nya itu sama dengan minus 5. Kemudian kita masukkan rumus, jadi F inverse X sama dengan minus Dx. Kita lihat D-nya di sini minus Dx dan di sini minus 5. Minus ketemu minus atau minus kali minus itu berubah menjadi positif. Minus ketemu minus itu positif, berarti 5x ditambah B-nya itu tetap positif 2 per Cx. C-nya itu 3, berarti 3x. Kita lihat minus A dan positif 1. Minus ketemu positif itu hasilnya minus, berarti minus 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membuktikan dari rumus yang di atas. Kemudian, langkah pertama yang kita lakukan saat menyelesaikan soal seperti ini, kita misalkan Fx sama dengan Y, sama dengan X ditambah 2 per 3X dikurang 5. Kemudian kita kali naik. Y dalam kurung 3X dikurang 5 sama dengan X ditambah 2. Kemudian kita kali masuk. Y kali 3X menjadi 3XY. Kemudian Y kali minus 5 menjadi minus 5Y sama dengan X ditambah 2. Kemudian kita kelompokkan 3XY dikurang X, ini pindah.
kemudian 2 ditambah 5Y. Kemudian kita faktorkan, kita keluarkan X-nya, 3XY, 3Y dikurang 1 sama dengan 2 ditambah 5Y. Jika kita kali masuk, hasilnya sama dengan yang di atas. X kali 3Y menjadi 3XY, X kali 1 hasilnya minus X. Kemudian X sama dengan 2 ditambah 5Y per 3Y dikurang 1. Jadi F inverse X-nya sama dengan 2 ditambah 5 kita ubah menjadi X per 3X dikurang 1. Kemudian kita kedepankan X-nya. 5X ditambah 2 per 3X dikurang 1. Jadi hasilnya ini sama dengan yang di atas. Jadi terbukti. Sifat inverse pada komposisi fungsi. Pembahasan sifat inverse pada komposisi fungsi mempelajari hubungan kesamaan suatu fungsi inverse dengan kesamaan lainnya. Sifat inverse pada komposisi fungsi dapat membuat kita lebih tepat dalam menentukan langkah yang tepat untuk menyelesaikan variasi soal yang diberikan terkait komposisi fungsi. Sifat fungsi inverse pada komposisi fungsi dapat dilihat pada gambar di bawah. F.G inverse X sama dengan G inverse dot F inverse X. F.G inverse X sama dengan G inverse dot G dot F X sama dengan Fx. F inverse dot F dot G X sama dengan G dot F dot G F inverse X sama dengan Gx. F dot G dot H inverse X sama dengan H inverse dot G inverse dot F inverse X. Fungsi komposisi pada kehidupan. Berikut akan kami berikan contoh fungsi komposisi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu pertama, pembuatan buku bisa diproses lewat 2 tahap, antara lain tahap editorial akan yang nantinya dilanjutkan dengan tahap produksi. Di dalam tahap editorial, naskah akan kemudian diedit serta di-layout menjadi file yang siap untuk dicetak. Berikutnya, file diolah dalam tahap produksi mencetaknya supaya menjadi sebuah buku. Proses pembuatan buku ini menggunakan penerapan dari algoritma fungsi komposisi. Yang kedua, untuk mendaur ulang logam, yakni pada mulanya pecahan logam campuran akan dijadikan menjadi serpihan kecil. Kemudian drum magnetik yang terdapat di dalam mesin penghancur menyisihkan logam magnetik yang memuat unsur besi. Lalu bisa dari pecahan logam digaruk dan kemudian dipisahkan. Sementara untuk serpihan besi dilebur menjadi baja baru. Proses pendauran ulang logam tersebut menerapkan fungsi komposisi. Fungsi inverse pada kehidupan. Berikut akan kami berikan contoh fungsi inverse yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu dalam bidang ilmu, fungsi komposisi dan inverse diterapkan seperti pertama pada bidang ekonomi. Fungsi inverse dipakai dalam menghitung sekaligus memperkirakan sesuatu sebagai contoh fungsi permintaan dan penawaran. Yang kedua pada bidang kimia. Fungsi inverse digunakan dalam menentukan waktu peluruhan dari suatu unsur. Yang ketiga pada bidang geografi dan sosiologi. Fungsi inverse dipakai dalam optimasi dalam industri dan juga kepadatan penduduk. Yang keempat pada ilmu fisika. Fungsi inverse dipakai untuk persamaan fungsi kuadrat dalam menjelaskan suatu fenomena gerak.
Itulah hasil dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.